الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Berkenaan dengan Fatah Mekah, dalam khutbah sebelumnya telah dibahas tentang keadaan ketika memasuki Mekah. Rincian lebih lanjut tentang hal ini adalah sebagai berikut. Ibnu Ishaq menulis, ketika Abu Sufyan tiba dan menyaksikan pasukan Allah Ta'ala yang telah lewat di hadapannya, saat itu kaum muslim telah mencapai Zitua, sebuah pemukiman di Mekah yang berjarak 10 mil dari Masjidil Haram, dan para sahabat mulai menunggu kedatangan Rasulullah SAW di sana hingga semua sahabat berkumpul di tempat itu. Beliau SAW datang bersama pasukan yang berpakaian hijau. Ibnu Sa'ad menulis, Rasulullah berada di atas unta beliau yang bernama Qaswa dan berada di antara Hazrat Abu Bakar dan Usaid bin Huzair. Hadrat Abdullah bin Mughaffal meriwayatkan, saya melihat Rasulullah SAW pada hari penaklukan Mekah. Beliau berada di unta beliau dan beliau sedang membaca surat Al-Fatah. Riwayat ini ada di Sahih Bukhari. Hazrat Anas meriwayatkan, ketika Rasulullah SAW memasuki Makkah Mukarramah, orang-orang datang untuk melihat beliau. Karena kerendahan hati, kepala beliau menyentuh haudah, yakni kepala beliau menyentuh bagian depan tempat duduk unta yang beliau duduki. Ketika beliau memasuki Makkah Mukarramah, beliau mengenakan sorban yang berwarna hitam. Bendera beliau juga hitam dan panji beliau juga hitam. Menurut beberapa riwayat, bendera kecil yang dibawa adalah berwarna putih. Beliau berhenti di tempat yang bernama Zitua dan berada di tengah orang-orang. Melihat kemenangan dan banyaknya kaum muslim, jenggot beberkat beliau hampir menyentuh haudah karena sifat kerendahan hati beliau. Rasulullah SAW bersabda, Allahumma innal aisha aishal akhirah, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya kehidupan yang sejati adalah kehidupan akhirat. Adapun sisi lain dari sifat keadilan, kesetaraan dan kerendahan hati beliau adalah bahwa beliau mendudukkan Usama, putra Hazrat Zaid bin Haritsah, yang adalah hamba sahaya yang telah beliau bebaskan, di belakang beliau, meskipun para pemimpin Quraisy dan putra-putra Bani Hashim juga hadir. Beliau SAW memasuki Mekah pada tanggal 20 Ramadan. Saat itu matahari sudah agak tinggi. Hazrat Masih Maud alaihissalam menjelaskan, kemuliaan ini yang diberikan kepada hamba-hamba khusus Allah Ta'ala adalah disertai dengan kerendahan hati, sementara kemuliaan setan adalah dicampuri dengan kesombongan. Lihatlah, ketika Nabi mulia kita SAW menaklukkan Mekah, beliau menundukkan kepala dan bersujud, sebagaimana beliau menundukkan kepala dan bersujud pada hari-hari kesulitan dan kesusahan. Ketika dahulu beliau berada di Mekah yang sama dan beliau ditentang dan disakiti dengan berbagai cara. Ketika beliau melihat bagaimana keadaan beliau saat meninggalkan tempat itu dan bagaimana keadaan beliau saat kembali, hati beliau dipenuhi dengan rasa syukur kepada Allah Ta'ala dan beliau bersujud. Mengenai di mana Rasulullah SAW tinggal pada hari Fatah Mekah, tertera bahwa ketika beliau mendekati Mekah dan ditanya di mana beliau akan tinggal di Mekah, Rasulullah SAW menjawab,
Apakah Aqil meninggalkan rumah untuk kita di Mekah? Aqil adalah putra Hazrat Abu Talib dan ia memeluk Islam beberapa waktu sebelum perjanjian Hudaybiyah, dan dikatakan bahwa ia telah menjual semua harta miliknya sebelum itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kita akan tinggal di Khaif Bani Kinanah. Ini adalah tempat orang-orang Quraisy telah bersumpah atas kekafiran mereka, dan semua sahabat diperintahkan untuk berkumpul di sana. Hazrat Jabir meriwayatkan, pada hari itu, saya termasuk di antara orang-orang yang bersama Rasulullah. Pada hari penaklukan Mekah, saya masuk bersama Rasulullah, dan ketika beliau melihat rumah-rumah di Mekah, beliau berhenti. Beliau memanjatkan puji sanjung kepada Allah Ta'ala, melihat tempat kemahnya, dan beliau bersabda, wahai Jabir, inilah tempat kita tinggal. Di tempat inilah orang-orang Quraisy telah bersumpah dalam keadaan kafirnya untuk menentang kita. Hazrat Jabir berkata, mendengar itu, saya teringat apa yang pernah saya dengar dari beliau di Madinah, yaitu ketika kita akan menaklukkan Mekah, kita akan tinggal di Khaif Bani Kinanah, tempat mereka sebelumnya telah bersumpah dalam kekafiran mereka bahwa mereka tidak akan melakukan jual beli dengan Bani Hashim, tidak akan menikah dengan mereka, tidak akan memberi mereka perlindungan, dan memaksa mereka untuk tetap terkurung di sebuah lembah bernama Shib Abi Talib. Menurut para ulama, Rasulullah SAW mungkin telah memutuskan untuk tinggal di tempat ini sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Ta'ala, karena beberapa orang berpendapat demikian. Menurut beberapa riwayat, beliau diminta untuk tinggal di rumah lain selain rumahnya sendiri di Mekah. Akan tetapi beliau SAW menolak dan bersabda, saya tidak akan masuk ke rumah-rumah yang lain. Hazrat Abu Rafi telah mendirikan kemah untuk beliau di tempat bernama Hujun. Beliau SAW ditemani oleh dua istri beliau, Hazrat Ummu Salamah dan Maimunah. Beliau datang ke Masjidil Haram dari Hujun untuk melaksanakan setiap solat. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan dari kitab-kitab sejarah, ketika Rasulullah SAW memasuki Mekah, orang-orang bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah SAW, apakah Anda akan tinggal di rumah Anda? Beliau menjawab, apakah Aqil, ini adalah sepupu beliau, masih meninggalkan rumahnya untuk kami? Maksudnya, setelah saya hijrah, kerabat-kerabat saya telah menjual semua harta saya dan menghabiskannya. Sekarang tidak ada tempat tinggal lagi bagi saya di Mekah. Kemudian beliau bersabda, kami akan tinggal di Khaif Bani Kinanah. Ini adalah sebuah lapangan di Mekah, di mana suku Quraisy dan kabilah Kinanah pernah bersumpah bersama, yakni selama Banu Hashim dan Banu Abdul Muttalib tidak menyerahkan Muhammad Rasulullah SAW kepada kami dan tidak meninggalkan dukungan mereka kepadanya, maka kami tidak akan menikah dengan mereka dan tidak akan melakukan jual beli dengan mereka. Setelah perjanjian ini, Rasulullah SAW dan paman beliau, yakni Abu Talib, serta semua jemaat beliau mencari perlindungan di lembah Abu Talib. Dan setelah 3 tahun mengalami kesulitan yang parah, Allah Ta'ala memberikan keselamatan kepada mereka. Betapa indahnya pilihan Rasulullah SAW ini. Di tempat inilah penduduk Mekah sebelumnya telah bersumpah bahwa selama Muhammad Rasulullah SAW tidak diserahkan kepada mereka, mereka tidak akan berdamai dengan suku beliau. Hari ini, Muhammad Rasulullah SAW datang dan turun di lapangan yang sama dan seolah-olah berkata kepada penduduk Mekah, aku telah datang di tempat yang kalian inginkan, tetapi katakan padaku, apakah kalian memiliki kekuatan untuk menjadikanku sasaran kezaliman kalian pada hari ini? Tempat yang sama di mana kalian ingin melihatku dalam keadaan hina dan tunduk, dan kalian berharap kaumku menangkapku dan menyerahkanku kepada kalian di tempat ini. Aku kini datang dalam keadaan di mana bukan hanya kaumku, tetapi seluruh Arab adalah bersamaku, dan kaumku tidak menyerahkanku kepada kalian,
melainkan kaumku telah menyerahkan kalian kepadaku. Adalah kekuasaan Allah Ta'ala bahwa hari ini juga adalah hari Senin, hari yang sama ketika Muhammad Rasulullah SAW keluar dari Gua Sur, hanya dengan ditemani oleh Hazrat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, dan berhijrah ke Madinah. Hari yang sama ketika beliau dengan perasaan sedih melihat ke arah Mekah dari Bukit Sur dan bersabda, "Wahai Mekah, engkau lebih kucintai daripada semua kota di dunia, tetapi pendudukmu tidak mengizinkanku tinggal di tempat ini." Hazrat Ummu Hani binti Abi Talib meriwayatkan, ketika Rasulullah SAW berkemah di bagian atas Mekah, dua kerabat ipar saya dari Bani Makhzum berlari menghampiriku. Kemudian saudaraku Hazrat Ali datang kepadaku dan berkata, "Demi Allah, aku akan membunuh keduanya." Aku lalu menutup pintu rumahku untuk melindungi mereka berdua. Kemudian aku sendiri pergi menemui Rasulullah SAW di bagian atas Mekah. Aku mendapati beliau sedang mandi dari sebuah wadah air yang di dalamnya terdapat bekas-bekas adonan tepung, sementara putri beliau, Hazrat Fatimah, sedang menutupi beliau dengan kain sebagai tabir. Setelah mandi, beliau mengganti pakaiannya, kemudian melaksanakan sholat 8 rakaat pada waktu duha. Kemudian Rasulullah SAW menoleh kepadaku dan bersabda, "Wahai Ummu Hani, selamat datang. Bagaimana engkau bisa datang kemari?" Ummi Hani menceritakan seluruh kejadian tentang kedua orang tersebut dan Hazrat Ali, bahwa Hazrat Ali ingin membunuh mereka berdua dan dia telah menyembunyikan mereka di rumahnya. Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang telah kamu beri perlindungan, kami juga telah memberi mereka perlindungan. Dan siapa yang telah kamu beri keamanan, kami juga telah memberi mereka keamanan. Maka dia, yakni Hazrat Ali, tidak akan membunuh mereka." Artinya Rasulullah SAW menyatakan bahwa Hazrat Ali tidak akan membunuh mereka berdua. Kedua orang ini adalah kerabat mertua Ummi Hani, yaitu Haris bin Hisham dan Abdullah bin Rabi'ah. Dalam sebuah riwayat Bukhari disebutkan bahwa Abdurrahman bin Abi Layla meriwayatkan, "Tidak ada seorang pun di antara kami yang menyatakan bahwa dirinya melihat Nabi SAW melaksanakan sholat duha kecuali Ummi Hani." Ia menuturkan, tidak ada seorang pun yang menyatakan bahwa dirinya melihat Nabi SAW melaksanakan sholat duha kecuali Ummi Hani. Artinya, hanya ada riwayat dari Ummi Hani bahwa beliau, Nabi SAW, sedang melaksanakan sholat duha dan tidak ada saksi lain untuk itu. Hazrat Ummi Hani menuturkan, Nabi SAW datang ke rumahnya pada hari penaklukan Mekah. Lalu beliau SAW mandi dan melaksanakan 8 rakaat solat. Saya belum pernah melihat solat yang lebih ringan dari itu, tetapi beliau melakukan ruku dan sujud dengan sempurna. Ini adalah riwayat Bukhari. Mengenai 8 rakaat solat yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, para ulama telah mengungkapkan berbagai pendapat tentang solat apa itu. Sebagian mengatakan bahwa itu adalah solat duha atau isyraq. Sebagian menyebutnya sebagai solat isyraq dan sebagian lain menyebutnya sebagai solat duha. Menurut sebagian ulama, solat ini adalah solat fatah atau kemenangan yang dilaksanakan sebagai ungkapan syukur setelah menaklukkan kota atau benteng dan sebagainya. Dan sebagai sunnah, para pemimpin Islam kemudian mulai melaksanakan 8 rakaat solat setelah kemenangan-kemenangan mereka. Ada juga pendapat bahwa pada malam penaklukan Mekah, karena ada beberapa urusan yang sangat penting, Nabi SAW sedemikian rupa sibuknya sehingga tidak ada waktu untuk melaksanakan sholat tahajud, dan kemudian beliau melaksanakan pada waktu pagi. Dan mungkin karena alasan ini, ada satu pembahasan bahwa jika karena suatu alasan sholat tahajud seseorang terlewatkan, maka sholat 8 rakaat sebaiknya dilaksanakan setelah matahari terbit di pagi hari. Hazrat Muslim Maud menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jika suatu hari kalian tidak bisa melaksanakan sholat tahajud, maka laksanakanlah sholat isyraq." Dalam beberapa riwayat juga disebutkan bahwa beliau biasa melaksanakan sholat isyraq sebagai pengganti sholat tahajud jika beliau tidak bisa melaksanakannya. Dalam surat kepada Mir Abbas Ali Sahib Ludianwi, Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda,
Saya sebelumnya telah menulis bahwa Anda harus tetap melaksanakan semua wirid yang umum Anda lakukan, yaitu wirid yang biasa Anda jalankan pada waktu-waktu yang telah lazim dijalankan. Hanya saja, hindarilah cara-cara yang mengandung unsur syirik atau bid'ah. Jauhilah hal itu. Tidak ada bukti bahwa Rasulullah SAW secara teratur melaksanakan salat isyraq, yakni tidak terbukti bahwa beliau biasa melaksanakannya secara teratur. Yang terbukti adalah beliau melaksanakannya ketika melewatkan salat tahajud atau setelah kembali dari perjalanan. Kendati demikian, mengerahkan usaha dalam beribadah dan terus berusaha dekat dengan pintu ilahi adalah sunnah yang sesungguhnya, yakni terus berusaha untuk mencapai ibadah dan penghambaan serta tetap berada di pintu Allah Ta'ala. Inilah sunnah yang sebenarnya. Berkenaan dengan memasuki Masjidil Haram dan tawaf, tertera bahwa Nabi SAW berada di kemah beliau untuk beberapa waktu pada siang hari. Kemudian beliau memanggil unta beliau, yakni Qaswa, yang kemudian dibawa dekat ke pintu kemah beliau. Beliau pergi untuk mengambil senjata dan mengenakan topi besi di kepala beliau. Para sahabat mengelilingi beliau. Nabi SAW naik ke atas tunggangannya. Dari Handamah sampai Hajun terbentang barisan kuda yang panjang. Rasulullah SAW melewati tempat itu. Bersama beliau ada Hazrat Abu Bakar. Beliau bercakap-cakap dengan Hazrat Abu Bakar. Hazrat Abdullah bin Umar meriwayatkan, ketika Rasulullah SAW memasuki Mekah pada saat penaklukan Mekah dari arah Gunung Qada, beliau melihat para wanita memukul-mukul kuda dengan selendang mereka untuk menghalaunya mundur. Maka Rasulullah SAW tersenyum, lalu melihat ke arah Hazrat Abu Bakar dan bersabda, "Wahai Abu Bakar, apa yang telah dikatakan oleh Hasan bin Sabit?" Maksudnya, Hasan bin Sabit sebelumnya telah mengucapkan beberapa syair tentang mereka yang beliau tanyakan. Maka Hazrat Abu Bakar membacakan syair-syair tersebut yang terjemahannya adalah, "Aku akan kehilangan putriku tersayang jika engkau tidak melihat pasukan-pasukan yang mengepulkan debu, yang tempat perjanjian mereka adalah Gunung Qada. Kuda-kuda yang cepat itu menarik tali kekang mereka, para wanita memukul mereka dengan selendang mereka." Hazrat Ibnu Umar menggambarkan pemandangan kuda-kuda itu dan peristiwa yang sama sedang terjadi saat itu. Hazrat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas meriwayatkan, pada hari penaklukan Mekah, ketika Rasulullah SAW memasuki Mekah, di sekitar Ka'bah terdapat 360 berhala yang dipasang dengan kaca timah. Hubal adalah berhala terbesar dan berada di Ka'bah. Isaf dan Naila berada di tempat orang-orang menyembelih hewan mereka. Di tangan Rasulullah SAW ada busur panah. Beliau memegang busur tersebut di pinggirnya. Setiap kali beliau melewati berhala, beliau memukulnya di mata berhala itu dengan busur dan bersabda, "Ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa." Yakni kebenaran telah datang dan kebatilan telah lenyap. Sesungguhnya kebatilan itu pasti akan lenyap. Beliau tiba di dekat Ka'bah dan memandangnya. Rasulullah SAW maju dengan tunggangannya dan menyentuh Hajar Aswad dengan tongkat beliau dan mengucapkan Allahu Akbar. Kaum muslim pun menjawab dengan takbir. Beliau terus mengumandangkan takbir berulang kali hingga Mekah bergema dengan seruan Allahu Akbar, dan Rasulullah SAW memberikan isyarat kepada mereka untuk diam. Kaum musyrikin menyaksikan pemandangan ini dari atas gunung. Rasulullah SAW melakukan tawaf di Baitullah. Hazrat Muhammad bin Maslamah memegang tali kekang unta. Beliau mendekati Hajar Aswad, menyentuhnya dan melakukan tawaf di Baitullah. Setelah menyelesaikan tawaf, beliau turun dari tunggangannya. Hazrat Ibnu Umar meriwayatkan, kami tidak menemukan tempat untuk mendudukan unta di dalam masjid. Maka beliau turun di atas telapak tangan orang-orang, yaitu orang-orang mengulurkan tangan mereka, dan beliau SAW berdiri di atasnya untuk turun dari unta. Unta itu kemudian dibawa keluar. Hazrat Ma'mar bin Abdullah datang dan membawa unta itu ke lembah. Menurut sebuah riwayat, Nabi SAW memerintahkan Hazrat Umar bin Khattab di saat Fatah Mekah, ketika tengah berada di Bata, supaya masuk ke dalam Ka'bah dan menghapus setiap gambar yang ada di dalamnya.
Nabi SAW tidak masuk sampai semua gambar yang ada di dalamnya dihapus. Gambar-gambar Hazrat Ibrahim dan Hazrat Ismail alaihissalam juga dikeluarkan. Di gambar mereka, di tangan keduanya terdapat anak panah untuk mengundi. Jadi ada gambar atau patung mereka di sana. Ketika Nabi SAW melihat gambar-gambar tersebut, beliau bersabda, "Semoga Allah membinasakan para penyembah berhala ini." Para penyembah berhala ini tahu bahwa keduanya, yaitu Hazrat Ibrahim dan Ismail alaihissalam, tidak pernah meramal dengan anak panah. Anak panah yang dipegang di tangan mereka ini adalah kisah palsu. Mereka tidak pernah melakukan hal seperti itu. Beliau SAW datang ke maqam Ibrahim dengan mengenakan baju besi. Beliau mengerjakan 2 rakaat solat di sana, lalu pergi ke sumur Zamzam. Hazrat Abbas bin Abdul Muttalib atau Hazrat Abu Sufyan bin Haris bin Abdul Muttalib mengeluarkan ember untuk beliau. Beliau SAW lalu meminum airnya dan berwudu. Para sahabat bergegas untuk mendapatkan air wudu beliau dan mulai memercikkannya ke wajah mereka. Orang-orang musyrik melihat ke arah para sahabat dengan heran dan berkata, "Kami belum pernah mendengar atau melihat raja sebesar ini." Setelah Fatah Makkah, Rasulullah SAW memerintahkan tentang berhala Hubal agar berhala itu dijatuhkan, lalu beliau berdiri di dekatnya. Pada saat itu, Hazrat Zubair bin Awam berkata kepada Abu Sufyan, "Wahai Abu Sufyan, Hubal telah dijatuhkan. Padahal di hari perang Uhud, kamu sangat sombong tentangnya dan kamu mengumumkan bahwa ia telah memberimu karunia, yaitu Hubal telah memberi karunia." Mendengar itu, Abu Sufyan berkata, "Wahai Ibnu Awam, sudahkanlah pembicaraan ini, karena aku telah menyadari bahwa seandainya ada Tuhan lain selain Tuhan Muhammad SAW, maka apa yang terjadi hari ini tidak akan terjadi." Setelah itu, Rasulullah SAW duduk di salah satu sudut Ka'bah dan orang-orang berkumpul di sekitar beliau. Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan, Rasulullah SAW hadir pada hari Fatah Mekah dan Hazrat Abu Bakar berdiri di dekat beliau dengan pedang terhunus untuk menjaga beliau. Diriwayatkan dari Hazrat Ibnu Umar, Rasulullah SAW datang pada tahun penaklukan Mekah dengan menunggang unta milik Usamah bin Zaid. Kemudian beliau memanggil Utsman bin Talha dan bersabda, "Bawakanlah kunci kepadaku." Ia pergi kepada ibunya, tetapi ibunya menolak memberikan kunci Ka'bah kepadanya. Ia berkata kepada ibunya, "Demi Allah, engkau harus memberikan kunci ini, atau pedang ini akan menembus punggungku." Maksudnya, jika tidak, maka aku akan mengalami kesulitan dan kesulitan itu juga akan menimpamu dan pada akhirnya harus memberikannya. Perawi menuturkan, kemudian ibunya memberikan kunci kepadanya. Ia membawa dan menyerahkannya kepada Nabi SAW. Beliau SAW lalu mengembalikan kunci kepadanya dan ia membuka pintu. Rasulullah SAW masuk ke dalam Ka'bah bersama Usamah bin Zaid dan Bilal bin Rabah. Hazrat Utsman bin Talha, pemegang kunci Ka'bah, juga bersama mereka. Nabi SAW menutup pintu Ka'bah dan tinggal di dalamnya untuk waktu yang lama dan melaksanakan sholat 2 rakaat di sana. Hazrat Abdullah bin Umar yang berdiri di luar dekat pintu menuturkan, ketika Nabi SAW keluar, saya segera masuk ke dalam dan bertanya kepada Hazrat Bilal tentang apa yang telah dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau berada di dalam. Hazrat Bilal berkata, beliau SAW berada di mana ada 1 tiang di sebelah kiri, 1 tiang di sebelah kanan, dan ada 3 tiang di belakang beliau. Di dalam Baitullah saat itu ada 6 tiang. Beliau SAW melaksanakan solat dengan berdiri di antara 2 tiang. Di depan ada tiang-tiang pertama dan di belakang ada 3 tiang. Menurut riwayat lain, beliau berada di mana ada 2 tiang di sebelah kiri dan 1 tiang di sebelah kanan beliau, dan ada 3 tiang di belakang beliau. Artinya dari tiang-tiang depan yang ada, beliau membaginya sedemikian rupa sehingga ada 2 tiang yang berada di satu sisi, lalu 1 tiang di sisi lain, dan ada 3 tiang di belakang. Alhasil, beliau melaksanakan sholat 2 rakaat di sana. Ini adalah riwayat dari Sahih Muslim. Hazrat Muslim Maud menjelaskan, ketika memasuki Mekah, Hazrat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu memegang tali kekang unta Nabi sambil bercakap-cakap dengan beliau
dan juga membacakan surat Al-Fatah yang di dalamnya telah diberitakan tentang Fatah Makkah. Beliau SAW berjalan langsung menuju Baitullah dan melakukan tawaf 7 kali mengelilingi Ka'bah sambil tetap duduk menunggangi unta. Saat itu di tangan beliau ada sebuah tongkat. Beliau mengelilingi Ka'bah yang dibangun oleh Hazrat Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kemudian oleh keturunan mereka yang sesat telah dijadikan tempat untuk meletakkan berhala. Beliau mengelilingi tempat itu dan dari 360 berhala yang diletakkan di sana, beliau memukul satu persatu dengan bersabda, Ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Ini adalah surat Bani Israel yang di dalamnya diberitakan tentang hijrah dan Fatah Makkah. Dalam surat ini dinyatakan, कि वक़ुल रब्बि अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा. yakni, katakanlah, wahai Tuhanku, masukkanlah aku ke kota ini, yakni Mekah, dengan cara yang baik, yaitu setelah hijrah, dengan memberikan kemenangan dan keunggulan, dan keluarkanlah aku dari kota ini dengan selamat, yaitu pada waktu hijrah, dan kirimkanlah kepadaku dari sisi Engkau sarana kemenangan dan pertolongan. Dan katakanlah juga, kebenaran telah datang dan kebatilan yaitu syirik telah kalah dan lari, dan memang sudah ditakdirkan bahwa kebatilan yaitu syirik akan selalu kalah dan sirna untuk selamanya. Jadi, bagaimanakah perasaan yang timbul di hati kaum muslim dan orang-orang kafir ketika nubuatan ini terpenuhi kata demi kata, dan bagaimana gejolak Hazrat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu saat membacakannya. Hal ini tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Alhasil pada hari itu, Maqam Ibrahim kembali dikhususkan untuk ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berhala-berhala pun telah dihancurkan untuk selamanya. Ketika Rasulullah SAW memukul berhala bernama Hubal dengan tongkatnya, dan berhala itu jatuh dari tempatnya lalu hancur, Hazrat Zubair melihat ke arah Abu Sufyan dengan tersenyum dan berkata, Abu Sufyan, ingatkah engkau pada hari Uhud ketika kaum muslim berdiri di suatu sisi dengan keadaan penuh luka, sementara kamu dengan kesombongan mengumumkan, Ulu Hubal, betapa agung Hubal, dan bahwa Hubal lah yang telah memberimu kemenangan atas kaum muslim pada hari Uhud. Sekarang lihatlah, di sana tergeletak pecahan-pecahan Hubal. Abu Sufyan menjawab, Zubair, lupakanlah semua hal itu. Hari ini kami melihat dengan jelas bahwa seandainya ada Tuhan lain selain Tuhan Muhammad Rasulullah SAW, maka apa yang kami saksikan hari ini tidak akan pernah terjadi seperti ini. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk menghapus gambar-gambar Nabi Ibrahim dan lainnya yang ada di dalam Ka'bah dan melaksanakan sholat 2 rakaat di dalam Ka'bah sebagai ungkapan syukur atas terpenuhinya janji-janji Allah Ta'ala. Kemudian beliau keluar dan melaksanakan sholat 2 rakaat lagi di luar. Untuk menghapus gambar-gambar di Ka'bah, Rasulullah SAW telah menugaskan Hazrat Umar. Hazrat Umar dengan pemikiran, kita juga menganggap bahwa Hazrat Ibrahim alaihissalam adalah Nabi. Beliau tidak menghapus gambar Hazrat Ibrahim. Ketika Rasulullah SAW melihat gambar itu masih ada, beliau bersabda, Umar, apa yang telah engkau lakukan? Bukankah Allah berfirman, Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Yakni, Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, melainkan dia adalah seorang yang tunduk dengan sempurna kepada Allah Ta'ala dan adalah di antara orang-orang yang meyakini semua kebenaran dari Allah Ta'ala dan adalah hamba Tuhan yang menjunjung tauhid. Alhasil dengan perintah beliau, gambar-gambar itu pun diturunkan. Setelah melihat tanda-tanda dari Allah Ta'ala, hati umat Islam pada hari itu menjadi dipenuhi dengan keimanan dan keyakinan mereka terhadap keagungan Muhammad Rasulullah SAW meningkat sedemikian rupa sehingga ketika Rasul Karim SAW meminta air dari mata air Zam-Zam untuk diminum, yakni air yang Allah Ta'ala telah munculkan sebagai tanda untuk Hazrat Ismail bin Ibrahim. Dan setelah beliau meminum sebagian air itu dan berwudu dengan sisanya, tidak ada setetes pun air dari tubuh beliau yang jatuh ke tanah. Orang-orang muslim segera mengambilnya dan mengusapkannya ke tubuh mereka sebagai keberkatan. Sementara orang-orang musyrik berkata,
kami belum pernah melihat raja manapun di dunia yang begitu dicintai oleh umatnya. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, ingatlah dengan sepenuh hati bahwa sebagaimana Hajar Aswad terletak di dalam Baitullah, begitu juga hati terletak di dalam dada. Beliau memberikan perumpamaan Hajar Aswad dengan hati manusia yang berada di dalam dada kita. Beliau bersabda, Baitullah juga pernah mengalami suatu masa di mana orang-orang kafir telah meletakkan banyak berhala di sana. Bisa saja masa ini tidak terjadi untuk Baitullah, akan tetapi tidak. Allah Ta'ala hendak menjadikannya sebagai contoh. Hati manusia juga seperti halnya Hajar Aswad dan dadanya memiliki kemiripan dengan Baitullah. Pikiran-pikiran selain Allah adalah sebagaimana berhala-berhala yang diletakkan di Ka'bah saat itu. Artinya semua pikiran selain Allah yang masuk ke dalam hati adalah seperti halnya berhala. Penghancuran berhala-berhala di Mekah terjadi ketika Nabi suci kita Sallallahu Alaihi Wasallam tiba di sana bersama 10.000 orang suci dan Mekah pun telah ditaklukkan. 10.000 sahabat ini disebut sebagai malaikat dalam kitab-kitab terdahulu, dan sesungguhnya kedudukan mereka memang seperti malaikat. Kemampuan yang dimiliki manusia juga memiliki derajat seperti halnya malaikat, karena sebagaimana sifat malaikat adalah yaf'aluna ma yu'marun, maka demikian juga sifat dasar manusia adalah melaksanakan perintah yang diberikan kepada mereka. Demikian juga semua kekuatan dan anggota tubuh berada di bawah perintah manusia. Maka untuk menghancurkan dan memberantas berhala-berhala selain Allah, perlu untuk menyerang mereka dengan cara yang sama. Pasukan ini dipersiapkan sebelumnya melalui tazkiyatun nafs atau pensucian diri. Dan kemenangan diberikan kepada orang yang melakukan pensucian. Sebagaimana telah difirmankan dalam Al-Quran Suci, Qad aflaha man zakkaha. Dalam hadis juga tertera bahwa jika hati mengalami perbaikan, maka seluruh tubuh akan menjadi baik. Dan betapa benarnya hal ini, bahwa mata, telinga, tangan, kaki, lidah, dan semua anggota tubuh lainnya pada dasarnya bertindak sesuai dengan keputusan hati. Suatu pikiran muncul, kemudian anggota tubuh yang terkait segera siap untuk melaksanakannya. Beliau memberikan perumpamaan ini dengan bersabda bahwa singkirkanlah berhala-berhala dari dalam hatimu, karena hanya dengan demikian kalian dapat menjadi mukmin yang sejati. Rasulullah SAW juga menyampaikan pidato di sana. Diriwayatkan dari Hazrat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ia menuturkan, Rasulullah SAW bersabda pada hari Fatah Makkah, sekarang tidak ada hijrah, tetapi jihad dan niat tetap ada. Dan ketika kalian diminta untuk keluar berjihad, maka keluarlah untuk berjihad. Allah telah menetapkan kota Mekah sebagai tanah yang suci sejak hari Dia menciptakan langit dan bumi. Maka kota ini adalah tanah yang suci dengan penghormatan dari Allah hingga hari kiamat. Perang di dalamnya tidak diperbolehkan bagi siapapun sebelumku, dan bagiku pun hanya diizinkan selama suatu waktu di siang hari. Maka kota ini akan tetap menjadi tanah suci dengan penghormatan dari Allah Ta'ala hingga hari kiamat. Durinya tidak boleh dipotong, binatang buruannya tidak boleh diusir atau ditakut-takuti. Tidak boleh ada yang mengambil barang yang terjatuh kecuali orang yang bermaksud mengumumkannya. Dan rumputnya tidak boleh dipotong. Hazrat Abbas berkata, wahai Rasulullah, mohon kecualikan izkir sejenis rumput, karena izkir ini digunakan oleh para pengrajin dan diperlukan untuk rumah-rumah mereka. Beliau bersabda, kecuali izkir, baiklah, kalian dapat memotong izkir untuk keperluan kalian. Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan, ketika Allah Ta'ala memberikan kemenangan Mekah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, beliau berdiri di hadapan semua orang dan memanjatkan puji sanjung kepada Allah. Lalu bersabda, sesungguhnya Allah telah melindungi Mekah dari pasukan gajah dan memberikan kemenangan kepada Rasulnya dan orang-orang beriman. Kota ini tidak pernah diperbolehkan bagi siapapun sebelumku, dan bagiku pun hanya diperbolehkan selama suatu waktu di siang hari, dan tidak akan diperbolehkan bagi siapapun setelahku. Maksudnya, pada Fatah Mekah, perang hanya diizinkan bagiku untuk waktu yang singkat saja. Setelah itu tidak diizinkan bagi siapapun. Maka binatangnya tidak boleh diusir, durinya tidak boleh dipotong, dan barang yang terjatuh tidaklah boleh diambil kecuali oleh orang yang bermaksud mengumumkannya.
Dan siapa saja yang keluarganya dibunuh, maka ia memiliki dua pilihan, menerima diat atau tebusan atau menuntut kisas atau pembalasan setimpal. Hazrat Abbas memohon, kecuali izkir, karena kami menggunakannya untuk kuburan dan rumah kami. Maka Rasulullah SAW bersabda, kecuali rumput izkir, baiklah kalian boleh memotongnya. Abu Syah, seorang dari penduduk Yaman, berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah SAW, tuliskanlah untukku." Rasulullah SAW bersabda, "Tuliskanlah untuk Abu Syah." Perawi berkata, "Saya bertanya kepada Auza'i tentang maksud ucapannya. Tuliskanlah untukku, wahai Rasulullah, tuliskanlah untukku. Apa maksudnya?" Beliau menjawab, maksudnya adalah khutbah yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW yang baru saja didengar olehnya agar dituliskan untuknya. Maka beliau SAW memerintahkan untuk menuliskannya. Dalam sirat Ibnu Hisham disebutkan, Rasulullah SAW berdiri di pintu Ka'bah dan bersabda, "Tidak ada yang patut disembah selain Allah. Dia Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya. Dia telah membuktikan janjinya dan dengan sendirian mengalahkan semua golongan. Wahai manusia, segala kebanggaan, pembalasan dan tebusan darah berada di bawah kedua kakiku ini, kecuali penjagaan kunci Ka'bah dan pelayanan memberi minum pada mata air Zam-Zam yang akan tetap diberikan kepada mereka yang sebelumnya telah memegang tanggung jawab ini. Wahai manusia, siapapun yang terbunuh karena kesalahan, baik dengan kayu atau cambuk dan sebagainya, maka tebuskanlah darahnya sepenuhnya, yakni dengan diat 100 unta. Wahai Quraisy, Allah Ta'ala telah menghilangkan dari kalian kesombongan dan kebanggaan masa jahiliyah yang berkaitan dengan nenek moyang. Kebanggaan seperti itu tidak ada lagi saat ini. Semua manusia adalah keturunan Adam, dan Adam diciptakan dari tanah." Kemudian beliau menilawatkan ayat ini. Ya ayuhan nasu, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu sekalian dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian dapat saling mengenal satu sama lain. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Quraisy, apa yang kalian pikirkan tentang bagaimana aku akan memperlakukan kalian?" Orang-orang Quraisy yang belum memeluk Islam menjawab, "Apapun yang engkau lakukan, itu akan lebih baik. Engkau adalah saudara yang mulia dan putra dari saudara yang mulia." Beliau SAW bersabda, "Baiklah, maka pergilah kalian semua bebas." Dalam satu riwayat beliau bersabda, Aqulu kama qala Yusuf, la tasriba alaikumul yawm, yaghfirullahu lakum, wa huwa arhamur rahimin. La tasriba alaikumul yawm, yaghfirullahu lakum, wa huwa arhamur rahimin. Aku berkata sebagaimana Yusuf berkata, tiada celaan bagimu pada hari ini. Semoga Allah mengampunimu dan dialah yang paling penyayang dari semua penyayang. Setelah mendengar pengumuman pengampunan umum ini, orang-orang keluar seolah-olah mereka baru saja bangkit dari kubur dan mereka segera masuk Islam. Mereka segera masuk Islam setelah mendengar hal ini. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala menjelaskan peristiwa pengampunan penduduk Mekah sebagai berikut. Ketika Rasulullah SAW selesai dengan hal-hal ini dan penduduk Mekah dibawa ke hadapan beliau SAW bersabda, "Wahai penduduk Mekah, kalian telah melihat bagaimana tanda-tanda Allah Ta'ala telah terpenuhi kata demi kata. Sekarang katakanlah, balasan apa yang harus diberikan untuk kezaliman dan kejahatan yang telah kalian lakukan terhadap hamba-hamba Allah yang miskin yang menyembah Allah yang Esa?" Penduduk Mekah menjawab, "Kami berharap perlakuan yang sama dari engkau seperti yang dilakukan oleh Yusuf terhadap saudara-saudaranya." Ini adalah kekuasaan Allah, bahwa dari mulut penduduk Mekah keluar kata-kata yang sama yang telah Allah Ta'ala nubuatkan dalam surat Yusuf sebelumnya. Dan 10 tahun sebelum penaklukan Mekah telah diberitahukan
bahwa engkau akan memperlakukan penduduk Mekah sama seperti Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam memperlakukan saudara-saudaranya. Alhasil ketika penduduk Mekah mengakui dengan mulut mereka sendiri bahwa Rasulullah SAW adalah seperti Nabi Yusuf dan Allah Ta'ala telah memberikan kemenangan kepada beliau atas saudara-saudaranya seperti Nabi Yusuf, maka beliau pun mengumumkan, "Tallah, la tasriba alaikumul yaum." Demi Allah, pada hari ini tidak ada hukuman bagi kalian. Demi Allah, hari ini kalian tidak akan diberi hukuman apapun dan tidak pula akan dicela dengan cara apapun. Hazrat Masih Maud alaihissalatu menjelaskan, ketika Rasulullah SAW menaklukkan Mekah, semua orang kafir ditangkap dan dihadapkan kepada beliau. Orang-orang kafir itu mengakui dengan mulut mereka sendiri bahwa mereka layak dibunuh karena kejahatan-kejahatan berat mereka dan menyerahkan diri mereka kepada belas kasihan beliau. Maka beliau SAW memaafkan mereka semua, dan pada kesempatan ini beliau bahkan tidak menetapkan syarat memeluk Islam untuk mendapatkan pengampunan. Namun, melihat akhlak yang mulia ini, mereka dengan sendirinya memeluk Islam. Kemudian Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda di tempat lain, kesempurnaan kekuatan akhlak Rasulullah SAW dapat terbayang dalam pikiran tatkala kita memperhatikan keadaan pada zaman itu. Para penentang telah menyebabkan berbagai penderitaan kepada beliau dan para pengikut beliau, dan sebaliknya, perlakuan yang beliau tunjukkan kepada mereka ketika beliau memiliki kekuasaan dan wewenang penuh menunjukkan keagungan beliau SAW. Penderitaan apa yang tidak ditimpakan oleh Abu Jahal dan teman-temannya kepada Rasulullah SAW dan para pengikut beliau yang rela mengorbankan nyawa. Para wanita muslim yang miskin diikat pada unta-unta, dan unta-unta itu dipacu ke arah yang berlawanan, sehingga para wanita tersebut terbelah menjadi dua bagian. Semua ini hanya karena mereka teguh pada kalimat La ilaha illallah. Namun, beliau SAW menghadapinya dengan kesabaran dan ketabahan. Dan ketika Mekah ditaklukkan, beliau SAW memaafkan mereka dengan mengucapkan La tathriba alaikumul yaum. Inilah kesempurnaan akhlak yang tiada bandingannya, yang tidak ditemukan pada nabi manapun. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Kemudian beliau bersabda, orang-orang di Mekah yang telah menyebabkan penderitaan ketika beliau SAW menaklukkan Mekah. Beliau SAW bisa saja membunuh mereka semua, tetapi beliau menunjukkan belas kasihan dan bersabda, La tasriba alaikumul yaum. Pengampunan beliau SAW menyebabkan mereka semua masuk Islam. Sekarang, apakah akhlak mulia seperti ini dapat ditemukan pada nabi lain? Sama sekali tidak. Orang-orang yang sebelumnya telah memberikan penderitaan berat kepada pribadi beliau, kerabat beliau dan para sahabat beliau, dan telah menyebabkan kesulitan yang tidak dapat terampuni lagi. Beliau SAW segera memaafkan mereka ketika beliau memiliki kekuatan dan wewenang untuk menghukum mereka. Padahal jika mereka dihukum, itu akan menjadi keadilan dan dibenarkan. Tetapi pada saat itu beliau SAW menunjukkan contoh pengampunan dan kemurahan hati beliau. Alhasil, selain mukjizat-mukjizat, hal-hal inilah yang berpengaruh pada para sahabat, sehingga beliau SAW menjadi Muhammad yang sesuai dengan namanya. Beliau dipuji di bumi dan juga di langit, dan di langit pun beliau adalah Muhammad. Nama ini Allah Ta'ala berikan kepada beliau sebagai contoh bagi dunia. Selama manusia tidak mengembangkan akhlak semacam ini dalam dirinya, tidak ada manfaat yang diperoleh. Manusia tidak dapat mengembangkan kecintaan yang sempurna kepada Allah Ta'ala dalam dirinya, sampai ia menjadikan akhlak dan cara hidup Rasulullah SAW sebagai pembimbing dan penuntunnya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Saya akan menyebutkan kisah-kisah yang tersisa pada kesempatan yang akan datang. Sekarang saya juga ingin menyebutkan dua almarhum dan akan memimpin sholat jenazah gaib mereka setelah ini. Pertama adalah Sayyidah Lubna Ahmad Sahibah, istri dari almarhum Sayyid Maulud Ahmad Sahib. Beberapa hari yang lalu beliau wafat pada usia 71 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau adalah seorang musiah. Meskipun tidak di tingkat pusat, beliau mendapat taufik berkhidmat di lajnah di kelompok dan halkahnya. Beliau menikah dengan Sayyid Maulud Ahmad Sahib yang merupakan putra dari Sahibzadi Amatul Hakim Begum Sahibah dan Sayyid
Daud Muzaffar Shah Sahib. Akad nikah mereka dilaksanakan oleh Hazrat Khalifatul Masih Salis. Karena di dalamnya terdapat beberapa nasihat, saya akan membacakan beberapa nasihat beliau di pernikahan ini. Hazrat Khalifatul Masih Salis bersabda, hal ini juga bermanfaat untuk hubungan pernikahan masa kini. Hubungan pernikahan itu seperti pencangkokan pohon yang pada awalnya harus dijaga dengan sangat berhati-hati. Sesuai dengan petunjuk Al-Quran, pencangkokan ini harus diikat dengan tali perkataan yang benar, yaitu qaul sadid. Barulah ia akan terlindungi. Tanggung jawab ini tidak hanya terletak pada suami dan istri, tetapi juga pada keluarga mereka, lingkungan mereka, bahkan teman-teman mereka. Karena banyak kerusakan terjadi akibat prasangka buruk, atau akibat adu domba, atau akibat ketidaksabaran, atau akibat kemarahan. Dan untuk mencegah semua itu, perkataan yang benar atau qaulan sadida adalah tali yang sangat kuat. Kemudian beliau bersabda, semoga Allah Ta'ala menjadikan pernikahan yang saya umumkan saat ini penuh dengan keberkatan bagi kedua keluarga. Semoga juga menjadi penuh keberkahan bagi jemaat dan bagi umat manusia. Dan semoga dari pernikahan ini lahir keturunan yang menjadi pengkhidmat agama. Karena saya ada hubungan kekerabatan juga dengan beliau, saya dapat mengatakan bahwa Muhtaramah Lubna Sahibah berusaha menjaga dan menerapkan sabda Hazrat Khalifatul Masih Salis ini dalam hubungan-hubungan kekerabatannya. Kemudian beliau bersabda, hari ini saya melangsungkan pernikahan antara putra adik perempuan saya, Amatul Hakim Sahibah dan Sayyid Daud Muzaffar Shah Sahib, yaitu Sayyid Maulud Ahmad dengan putri Dr. Sayyid Gulam Mujtaba Sahib. Selanjutnya, karena Dr. Sahib adalah seorang wakaf zindagi dan dokter yang tinggal di Afrika, jadi pada awal ketika gerakan Nusrat Jahan diumumkan, beliau termasuk di antara para dokter awalin yang mewakafkan diri. Hazrat Khalifatul Masih Salis bersabda, Dr. Sahib termasuk di antara dokter-dokter awal yang berkhidmat sebagai dokter wakaf di Afrika Barat. Allah Ta'ala mendengarkan doa-doa beliau, memberikan kesembuhan di tangan beliau, dan mereka terus bekerja sebagai ahli bedah yang sangat sukses di Ghana. Kemudian setelah itu berkhidmat juga di Nigeria. Putra Sayyidah Lubna Sahibah, Sayyid Saud Ahmad adalah seorang wakaf zindagi dan saat ini menjabat sebagai administrator di Rumah Sakit Fazal Umar. Beliau menceritakan mengenai keadaan ibunya, bahwa ketika kakek beliau pergi ke Osokure, Ghana di bawah gerakan Nusrat Jahan, seluruh keluarga ikut pergi, termasuk ibu beliau. Lubna Sahibah masih kecil saat itu. Ini adalah kejadian sebelum pernikahan Lubna Sahibah. Sayyid Saud Ahmad Sahib menuturkan bahwa karena pada waktu itu tidak ada peralatan di sana, almarhum harus memotong-motong perban, dan karena tidak ada penerangan, operasi dilakukan dengan cahaya senter. Gadis kecil ini juga berdiri di sana memegang senter agar Dr. Sahib bisa melakukan operasi dengan cahaya tersebut. Kemudian beliau menulis bahwa ibunya adalah sosok yang sangat penyayang, melupakan kesulitannya sendiri untuk mengkhidmati orang lain. Beliau menunaikan hak-hak suaminya, orang tuanya, mertua, dan semua orang dengan cara yang sangat baik dan sungguh-sungguh memenuhinya. Beliau terjatuh dari tangga pada tahun 1986. Beliau menderita sakit punggung, kemudian juga terkena kanker dan diabetes. Tetapi beliau tidak pernah mengeluh sakitnya dan dengan sabar menanggung penyakitnya. Beliau tetap berjalan dan bergerak seperti halnya orang yang sehat. Beliau terus mengajarkan doa-doa kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya, terutama kepada cucunya yang tinggal bersamanya. Beliau sangat memperhatikan mereka, penglihatannya juga melemah, dan ketika beliau tidak bisa lagi membaca Al-Quran, beliau mendengarkan tilawat Al-Quran secara online. Beliau secara teratur menghadiri acara-acara jemaat. Suatu kali seseorang bertanya kepada beliau, "Anda sakit, mengapa Anda datang ke acara jemaat?" Beliau menjawab, "Bagaimana mungkin saya tidak datang jika ada acara? Ini adalah nizam jemaat dan saya harus mematuhinya." Beliau memiliki kesadaran yang besar tentang kepatuhan terhadap jemaat. Karena beliau juga adalah kakak ipar istri saya, maka saya juga dapat melihat bahwa beliau memiliki sifat yang sederhana dan sanggup hidup dalam segala keadaan dan selalu bisa menyesuaikan diri.
Beliau juga menjaga hubungan dengan keluarga suaminya dengan sangat baik. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan ampunan dan rahmat kepada beliau. Beliau memiliki 1 putri dan 1 putra. Putranya adalah wakaf zindagi sebagaimana yang telah saya sebutkan. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada mereka untuk mengikuti jejak baik orang tua mereka. Jenazah kedua adalah yang terhormat Nazmun Bibi Zubair Sahibah. Beliau adalah istri Muhammad Safi Zubair Sahib dari Jerman. Beliau wafat beberapa hari yang lalu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau berasal dari Mauritius. Ahmadiyah masuk ke keluarganya melalui kakeknya, Muhammad Hanif Sidhu Sahib. Di antara yang ditinggalkannya termasuk 1 putra dan 1 putri. Putranya adalah Athar Zubair Sahib yang merupakan ketua Humanity First Jerman. Athar Zubair Sahib menulis, beliau adalah sosok yang menjadi contoh keimanan yang teguh dan kerendahan hati yang mendalam. Menuturkan, saya dapat mengatakan dengan penuh keyakinan bahwa cara beliau membesarkan saya dan hal-hal yang beliau nasihatkan kepada kami mencerminkan betapa kuatnya keimanan beliau. Beliau tidak pernah terdengar mengeluh atau menunjukkan ketidakpuasan dalam bentuk apapun. Putranya menuturkan, ketika beliau menderita sakit yang sangat parah, saya mendapat taufik khusus untuk menemani beliau. Dan setiap kali beliau sadar, beliau selalu menanyakan tentang waktu sholat. Beliau sangat disiplin dalam sholat. Beliau memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa dan selalu rida dengan keputusan Allah Ta'ala. Kemudian putranya menuturkan, ada sebuah peristiwa bahwa beliau sering membantu orang lain dan sangat bisa menyimpan rahasia. Ada masalah antara sepasang suami istri dan mereka meminta beliau untuk bertanya kepada suaminya tentang apa yang terjadi dan apa yang tidak dikatakan oleh istri. Beliau menjawab, tidak, dia telah mempercayakan informasi ini kepada saya, jadi saya tidak akan memberitahu Anda. Jika dia ingin memberitahu Anda sendiri, dia akan melakukannya, namun berusahalah agar mereka berdamai. Beliau memiliki hubungan yang sangat erat dengan khilafat dan menyimak khutbah dengan penuh perhatian. Bahkan cucunya menulis bahwa beliau mendengarkan khutbah 2 atau 3 kali dan berkata, saat pertama menyimak, saya tidak memahaminya, dan jika Anda tidak mendengarnya dengan baik, maka tidak ada manfaatnya. Beliau memiliki hubungan yang sangat kuat dengan Allah Ta'ala dan sering menerima ru'ya atau mimpi yang benar. Beliau memiliki banyak mimpi yang terbukti benar. Zubair Sahib menulis, pada hari-hari terakhir sakitnya, beliau bertanya, apakah saya menderita kanker? Ketika pemindaian CT dilakukan, ternyata benar bahwa beliau menderita kanker kandung kemih. Ketika ditanya bagaimana beliau mengetahuinya, beliau menjawab, Allah Ta'ala telah memberitahu saya. Seorang kerabat beliau yang telah wafat datang dalam mimpi dan berkata, mungkin putramu tidak memberitahumu agar kamu tidak khawatir, tetapi aku memberitahumu bahwa kamu menderita kanker. Jadi dengan cara ini Allah Ta'ala telah memberitahu beliau terlebih dahulu tentang penyakitnya. Menantu beliau adalah orang Jerman dan beliau juga menjalin hubungan dan mendidik mereka dengan cara yang sama, sehingga meskipun keduanya orang Jerman, mereka selalu meminta nasihat dari beliau dan bersedia berkorban dalam segala hal. Salah satu menantu beliau, Susan Zubair, menuturkan, sebagai ibu mertua, beliau adalah contoh yang cemerlang dari kasih sayang dan belas kasihan. Beliau senantiasa bersyukur atas apa yang beliau miliki. Beliau memperlakukan menantu-menantunya seperti putri-putrinya sendiri. Beliau menasihati kami dengan penuh kasih sayang dan selalu berdoa untuk kami. Menantu kedua, Maria Zubair, juga mengatakan, ketika saya menikah, beliau mengajari saya cara memasak dan menjamu tamu, dan beliau mengajari hal-hal itu tanpa memberikan tekanan atau kritik apapun. Beliau juga sangat membantu selama masa studi saya. Kemudian belakangan, menantu ini belajar kedokteran dan menuturkan, almarhumah mendukung penuh saya dalam kegiatan-kegiatan jemaat. Beliau menjaga anak-anak saya dan selalu memberikan semangat. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kepada beliau ampunan dan rahmatnya dan menjadikan anak keturunan beliau sebagai orang-orang yang mewarisi doa-doa beliau. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر